Jangan menjadi korban media. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hidup di era kebebasan media bagai hidup di hutan belantara. Harus serba waspada. Jika tidak, bisa menjadi mangsa berita. Orang menyebutnya era keterbukaan, namun sejatinya adalah zaman penipuan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan manusia di akhir zaman, yang artinya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Pendusta dianggap benar, sementara orang yang jujur dianggap dusta. Pengkhianat diberi amanat, sedangkan orang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu, Ruwaibidah angkat bicara. Ada yang bertanya, apa itu Ruwaibidah? Beliau menjawab, orang bodoh masalah agama yang turut campur dalam urusan masyarakat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Abu Ya'la al-Mushili, dan dinilai hasan oleh Syu'aib al-Arnaut. Kedepankan suudzon kepada wartawan. Jika kita perhatikan media yang berkembang di sekitar kita, sebagian besar wartawan yang menjadi kru media liberal bergelimang dengan dosa dan maksiat. Anda bisa perhatikan, hampir semua stasiun televisi swasta tidak lepas dari yang namanya sex advertising. Presenter wanita dengan busana pamer aurat. Mereka melakukan perbuatan maksiat secara terang-terangan. Standar penyampaian berita dibuat sebisa mungkin jauh dari Islam. Nampaknya kondisi maksiat menjadi gawan bayi dalam dunia broadcasting yang berkembang di tempat kita. Dengan melihat kenyataan ini, kita bisa memastikan mereka adalah orang-orang fasik. Penyiar berita dengan penampilan mengumbar aurat adalah orang fasik. Bahkan tanpa malu, mereka melakukan kefasikannya di depan umum. Allah memberikan bimbingan agar kita tidak mudah percaya dengan berita dari model manusia semacam ini. Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Terlebih, hampir semua berita, terutama yang terkait konflik di tempat kita, sangat syarat dengan tendensi ideologi dan opini. Karena itu, menelan mentah-mentah sebuah informasi dari media massa adalah sebuah kesalahan besar. Sehingga terjadilah seperti yang Allah firmankan, menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Waspada, munafik yang pandai bicara. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, keadaan yang paling aku takutkan menimpa umatku, setiap orang munafik yang pintar bicara. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Bad news is good news. Prinsip paling jahat yang menjadi acuan dunia media. Terlepas apakah berita itu mendidik ataukah tidak. Bagi media itu tidak penting. Yang lebih penting bagaimana mereka bisa membumikan ideologi dan pemikirannya melalui alat yang disebut informasi. Sejuta kata indah bisa memoles dusta menjadi berita. Jangan menelan berita mentah-mentah. Kami tidak akan memberikan banyak komentar untuk bagian ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi nasihat tegas masalah ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya cukuplah seseorang dianggap pendusta ketika dia menceritakan semua berita yang pernah dia dengar. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Abi Syaibah. Pernyataan Imam Malik rahimahullah dari Ibnu Wahab. Imam Malik berkata kepadaku, ketahuilah, sesungguhnya orang yang menyampaikan setiap berita yang dia dengar itu tidak diterima. Seseorang tidak bisa jadi pemimpin selamanya jika dia suka menyampaikan setiap yang dia dengar. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.